ya. Number 4. Kita pelan-pelan saja. Cek dulu subjeknya mana dan verbnya mana. Subjeknya ini, verbnya ini. Ya. Terus verb ing-nya, present participle-nya mana? Ini bisa. Ini juga bisa, tapi ini jelas dia sebagai kata sifat. Nah, di sini dia sebagai verb. Kenapa verb? Karena preceded by verb of be, didahului oleh to be, ini are. Kalau ini kenapa disebut adjective? Karena tidak didahului oleh to be dan functionnya adalah to modify workers, menjelaskan si workers itu sebagai kata benda. So, the answer is correct. Kenapa correct? Karena ada subject, agreement dengan verb. Subjeknya plural, verbnya plural. Ya. Sambil diingat-ingat juga skill 1 dan skill 2-nya karena ini saling berkaitan. Next, number 5. Silahkan, mana subjeknya, mana verbnya. Subject once, verb twice, underline. Nah, subjeknya ini. Verbnya mana? Verbnya ini. 2 kali. Oke, setelah itu, mana present participle-nya? Ini. Fungsinya sebagai apa? Sebagai verb. Kenapa sebagai verb? Karena didahului oleh to be. Kemudian agreement enggak subjeknya dengan verbnya? Subjeknya singular, verbnya singular, maka ini agreement. Maka dia jawabannya correct. Itu ya, dianalisis saja. Tetap saja subjek harus tunggal, verbnya tunggal, subjeknya jamak, verbnya jamak. Silahkan dibuka-buka lagi video skill 1 dan skill 2-nya. Cuma untuk skill 3 ini kita fokus membedakan verb ing sebagai kata kerja dan verb ing sebagai kata sifat. Number 6. The setting sun creating a rainbow of colors in the sky. Subjeknya mana? Sun. Verbnya mana? Ya, silahkan dicek dulu verbnya ada enggak? Enggak ada. Verb ing-nya, participle-nya ada? Ada, bisa setting, bisa creating. Kalau setting jelas dia sebagai kata sifat. Kalau creating, dia ini sebagai verb. Permasalahannya tidak ada to be di sini, kurang lengkap. Ya, it should be complete by is, adding is, jadi dilengkapi dengan menambahkan is. Maka ini adalah incorrect karena subjek dan verbnya disagreement. Maksudnya bahkan tidak ada, ya, tidak ada verbnya karena verbnya kurang is. Number 7. Silahkan, subjeknya 1 kali, sip. Verbnya 2 kali, 1, 2. Ada 2, nggak mungkin. Kalau dalam 1 kalimat double verb itu otomatis salah, ya, otomatis salah. Tapi kita cari dulu, kan ini lagi latihan ya. Kita cari dulu participle-nya, present participle-nya ini dan ini sebagai verb, dan ini nggak mungkin karena ada 2. Maka jawabannya adalah incorrect because it is double verb. Itu aja, karena double verb. Number 8, number 8, fokus. Subjeknya mana? Letters. Verbnya mana? Ada enggak verbnya? Ada. Ini. Ya.
Verbnya adalah to be. Maka present participle-nya ada. Dan dia sebagai kata sifat menjelaskan letters. Oke, subjeknya adalah plural, verbnya adalah plural, maka subjek dan verbnya agreement, maka dia jawabannya correct. Betul. Oke, silakan nomor 9. Subjeknya mana? Class. Verbnya mana? Tidak ada. Ya kan? Verbnya tidak ada. Maka ini salah. Tapi kita analisis dulu. Mana verb ing-nya? Bisa boring, bisa ending. Nah, kita lihat boring itu sebagai kata sifat. Nah, ending dia menyalahi aturan. Harusnya karena di sini adalah few minutes ago, pas, dia harusnya verb 2. Nah, jadi ended bukan ending. Maka ini salah, ya. Ini harusnya ended di sini, bukan ending. Jawabannya adalah incorrect. Terakhir, teman-teman, silahkan untuk jawaban nomor 10. Subjeknya mana, verbnya mana, present participle-nya bagian mana, fungsinya sebagai kata sifat atau sebagai kata kerja, dan keseluruhan kalimat tersebut betul atau salah. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Ya. Demikian tadi latihan kita untuk skill 3 bagian present participle, soal-soal TOEFL, jurus ampuh TOEFL bagian structure. Nanti kita akan bahas lagi jurus-jurus TOEFL yang lain di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di skill jurus ampuh yang lainnya.